Mastiko mempunyai saham sebesar 20%, pelapor mempunyai 75%, dan ayah pelapor sebanyak 5%. Kalau Arina yang buat data pembanding itu, berarti Arina buat pembukuan sendiri. Hadapi itu persoalan pernikahanmu yang zaman dulu memang harus dituntaskan. Hai pemirsa eksklusif, ketemu lagi kita di hari yang spesial ini. Kenapa spesial? Karena hari ini pertama kalinya untuk seorang lawyer dari orang yang sedang banyak sekali diperbincangkan, yaitu Tiko Aryawardana. Sekarang sudah bersama saya adalah Mas Irfan Agasar. Betul. Terima kasih Mas untuk kesediaan waktunya hari ini. Sama-sama, kita Mbak bisa Vika. ngobrol-ngobrol. Mas, kita langsung aja kali ya. Silakan. Untuk update kasusnya sendiri sekarang sudah sejauh apa Mas Irfan? Gini, pertama saya mau sampaikan terlebih dahulu berkaitan dengan kasus ini yang memang cukup masif diberitakan ya, dan pemberitaan terkait dengan klien kami ini muncul dari sisi pelapor terlebih dahulu, sehingga kami yang ditunjuk sebagai kuasa hukum Mas Tiko dan keluarga memberikan mandat penuh kepada kami untuk memberikan klarifikasi. Ya. Klarifikasinya seperti apa? Karena kami melihat ada hal-hal yang tidak benar dan tidak tepat di dalam pemberitaan mengenai tuduhan kepada Mas Tiko berkaitan dengan isu penipuan, penggelapan ya dari pelapor AW kepada klien kami Mas Tiko, yang kemudian penipuan itu sendiri dibantah oleh pihak kepolisian bahwa tidak ada penipuan, yang ada adalah kasus penggelapan, dan kasus penggelapannya sendiri itu yang awalnya dituduhkan 6,9 M, ternyata angkanya tidak seperti itu. Jadi bukan 6,9 M menurut Mas Irfan sendiri? Mungkin saya pikir begini, angka-angka yang disebutkan baik yang mau dirilis oleh polisi maupun yang sudah disebutkan oleh pelapor sejak awal itu harus masih bisa dikoreksi. Dalam hal ini karena auditor yang dipakai itu adalah auditor yang tidak diketahui oleh Mas Tiko sebagai pemegang saham maupun sebagai direksi, sehingga menurut pendapat kami sebagai lawyernya, secara hukum persoalan bisnis ini belum tuntas di meja rapat umum pemegang saham, karena tidak ada media klarifikasi kepada klien kami yang dibuka ruangnya oleh undang-undang perseroan terbatas yang kemudian tidak dijalankan oleh pelapor. Itu yang terjadi. Jadi menurut kami perlaporan polisi ini ada pelaporan yang subjektivitas sekali, penuh dengan nuansa pribadi, bukan bisnis. Karena kalau bisnis harusnya Arina sebagai pelapor atau AW sebagai pelapor itu harus mengambil langkah dan tunduk pada undang-undang PT atau anggaran dasar perusahaan yang mereka buat, di mana Mas Tiko mempunyai saham sebesar 20%, pelapor mempunyai 75%, dan ayah pelapor sebanyak 5%. Ini bertiga sebagai pemegang saham harus duduk bersama membahas apakah ada persoalan di PT atau tidak. Karena yang dilaporkan ini seorang direksi yang diangkat oleh rapat umum pemegang saham. Jadi kalau terjadi apa-apa berkaitan dengan operasional perusahaan yang dipimpin oleh seorang direksi, maka direksinya itu dibawa ke meja rapat umum pemegang saham, diinterogasi, dimintai klarifikasi, dimintai pertanggungjawaban. Itu yang diatur dalam undang-undang PT. Jadi waktu preskon kemarin Mas Irfan sendiri bilang kalau laporan dari Mbak Arina sendiri prematur. Apakah itu termasuk keprematuran yang Mas Irfan sampaikan kemarin? Ya, Mbak Vika sendiri bisa menafsirkan seperti itu. Itulah yang sebenarnya terjadi. Hukum itu tidak ribet, Mbak. Tidak susah. Ketika kita dibuatkan undang-undang tertentu berkaitan suatu badan usaha, maka badan usaha itu tunduk pada suatu aturan tertentu. Aturan lain harus dikesampingkan, termasuk hukum pidananya. Ya, karena harus tunduk dulu di undang-undang yang lebih khusus namanya undang-undang PT. Kita duduk bareng-bareng. Dulu kita baik, sekarang kita mau pisah, sekarang kita mau misalnya membubarkan PT ini, ada laporan rugi laba, yuk bicara dalam RUPS. Tidak boleh menuding seseorang melakukan satu tindak pidana ya, padahal bukti-buktinya atau prosesnya belum tuntas. Ingat,
seseorang yang menuduh ya dengan kekurangan data atau keterburu-buruan itu punya konsekuensi hukum juga. Jadi jangan sampai kita menduduh malah laporannya itu balik ke kita. Jadi perlu hati-hati dan kepemahaman bahwa hukum itu sudah tertata rapi di Indonesia. Punya masing-masing hak, punya masing-masing kewajiban. Ini harus balance. Gak boleh ada yang lebih unggul dari yang lain. Karena kita di mata hukum sama, Mbak. Posisinya sama kita di mata hukum. Oke Mas Irfan, ini sebenarnya menarik menurut aku ya. Karena sebenarnya bermula dari usaha bisnis suami istri. Akhirnya berpisah, lalu tiba-tiba adanya laporan penipuan dan penggelapan uang. Ya kan? Nah, di sini anehnya adalah mengapa pelaporan itu terjadi setelah mereka bercerai dan bahkan Mas Tiko sendiri sekarang sudah memiliki istri. Siapa yang tidak kenal Bunga Citra Lestari. Nah, menurut Mas Irfan sendiri apakah ada kaitannya karena Mas Tiko sendiri menikahi seorang public figure dan yang jelas pasti kalau adanya permasalahan ini itu akan menjadi konsumsi banyak orang. Ya, kalau berkaitan dengan pertanyaan itu akan pasti bisa dijawab oleh pelapor sendiri karena dia yang mengambil langkah hukum itu. Ya, kenapa diambil langkah hukum itu dan kemudian bombastis setelah ada pernikahan ini? Ya, silahkan masyarakat menilai. Apakah misalnya Mas Tiko kalau menikah dengan seseorang yang bukan BCL, apakah sebombastis ini? Kan belum tentu juga. Jadi saya melihat bahwa Mbak Bunga juga adalah orang atau pihak yang juga terdampak dari pemberitaan ini. Gitu. Jadi wise-nya, bijaknya Mbak Bunga Citra Lestari ya tetap memberikan dukungan kepada suaminya. Hadapi itu persoalan pernikahanmu yang zaman dulu memang harus dituntaskan, tapi yang kita sayangkan kenapa ini tidak tuntas pada saat sebelum cerai. Kan mereka satu rumah. Ya kan, sebelum jadi mantan ini kan komunikasi sangat bisa. Kenapa setelah sudah jadi mantan kemudian mau ribut gitu loh. Kenapa nggak dibicarakan secara kekeluargaan sih gitu kan, masing-masing ada anak ya yang harus dijaga. Betul. Tadi mengutip juga dari pernyataan Mas Irfan sendiri kalau sebenarnya ini bukan kasus bisnis tapi kasus masalah pribadi. Apakah maksudnya Arina sendiri belum move on melihat kebahagiaan Mas Tiko dan Mbak BCL? Saya silahkan masyarakat yang menilai itu ya. Tapi memang ya kita tidak bisa menyalahkan, ada persepsi seperti itu, ada asumsi seperti itu, ada opini seperti itu. Karena kan Mas Tiko sebelumnya bukan public figure ya, mantan istrinya kan suka nggak suka ya memang bukan public figure. Kemudian menikah dengan seseorang yang public figure ya tentu auranya berbeda gitu loh. Aura sebagai seorang laki-laki mungkin ya, atau sebagai kepala rumah tangga mungkin ya, mendapatkan istri seorang artis kan tentu akan membuka ruang untuk sering disorot ya oleh media. Nah, kalaupun ada asumsi seperti itu ya silahkan aja masyarakat yang bisa menilai. Saya juga tidak bisa melarang. Kalau saya pun berasumsi sebagai kacamata saya masyarakat ya sah-sah saja dong. Bener nggak ya kan? Walaupun saya lepaskan saya sebagai lawyernya Mas Tiko, saya tundukkan diri saya sebagai masyarakat, wajar saya bisa menilai seperti itu. Karena frame-nya kok bisa setelah Mbak Bunga ini baru bombastis setelah menikah. Ya betul. Kalau yang aku runut dari pernyataan Mas Leo Siregar, kuasa hukumnya Mbak Arina Winarto sendiri, sebenarnya runtutannya adalah mereka membuat laporan karena membaca dan menemukan laporan keuangan asli dari tahun 2017 dan 2018. Nah, itu berbeda dengan yang Mas Tiko berikan kepada Mbak Arina saat itu. Nah, makanya sampai akhirnya Mbak Arina memilih untuk melaporkannya ke pihak kepolisian nih Bang. Ya. Yang mau saya tanyakan, apakah benar ada pemalsuan dari anggaran yang sudah dijalankan dari perusahaan itu sendiri? Jadi saya jelaskan begini, kalau mengutip yang disampaikan oleh rekan Leo Siregar sebagai kuasa hukum, kita dudukkan terlebih dahulu pembukuan mana yang miss. Ya, kalau misalnya Arina sebagai pelapor punya pembukuan dan pencatatan sendiri, ya, dan direksi juga punya pencatatan sendiri, kenapa pada masa itu tidak saling cross check? Ya, kalaupun alasannya
baru ditemukan setelah terjadi perceraian, fungsi Anda sebagai komisaris Anda jalankan atau tidak. Komisaris itu bertindak untuk mengawasi direksi. Ketika direksi melaporkan semua kegiatan operasionalnya yang menurut klien kami sudah dilaporkan kepada Arina dan tidak ada komplain selama proses itu, kemudian tiba-tiba muncul komplain, kan lucu. Benar nggak? Benar. Kok seolah-olah dibuat-buat komplain tersebut. Terus ada pencatatan yang tidak sinkron antara yang dilaporkan oleh Tiko dan yang ditemukan oleh Arina. Nah, pertanyaan saya, Arina temukannya di mana? Berarti ada data pembanding. Ya. Kalau ada data pembanding, siapa yang buat? Ini harus clear. Kalau Arina yang buat data pembanding itu, berarti Arina buat pembukuan sendiri. Mas Tiko sebagai direksi membuat laporan sesuai dengan kinerjanya sebagai direksi. Kalau ini terjadi miss pembukuan seperti ini, solusinya adalah yuk kita duduk rapat umum pemegang saham. Kalau tidak ketemu pencocokannya secara pemegang saham, yuk kita tunjuk auditor yang betul-betul independen mengaudit perusahaan ini. Siapa yang membiayai? Kita lihat dalam pemegang saham siapa yang paling tertinggi. Kita bagi aja. Kalau pemegang sahamnya Arina 75%, Arina bayar 75%. Tiko 20%. Terus mertuanya, mantan mertua 5%. Sesimpel itu hukum mengatur. Jadi tidak usah debat, ya ini auditornya saya nggak mau bayar, nggak bisa. Larinya tetap kepada solusinya adalah pemegang sahamnya bertanggung jawab sesuai dengan porsinya masing-masing. Itu hukum itu mengatur secara simpel seperti itu. Cuman kalau tidak mengerti, ya aturan akan ditabrak. Seperti dalam pelaporan ini, karena tidak ngerti menjalankan perusahaan, tidak ngerti fungsinya sebagai pemegang saham, tidak mengerti fungsinya sebagai komisaris, maka hukum ditabrak. Undang-undang PT-nya nggak dipakai, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perseorangannya nggak dipakai. Padahal ini hal esensi. Kalau kita bernegara, undang-undang dasar sebagai landasan kita, ya. Ini kalau kita ber-PT, punya PT, anggaran dasar, anggaran rumah tangga sebagai acuan kita. Ini semua disimpangi oleh Arina, gitu, sebagai pelapor ya, sehingga dia tergesa-gesa, terburu-buru untuk melakukan pelaporan. Itu yang menurut saya ya sebagai kuasa hukum ya. Saya juga bukan melihat ini bahwa ini persoalan interpersonal, persoalan mantan yang mantan. Tapi saya ingin sekali memberikan klarifikasi sesuai dengan porsi hukumnya. Itu tujuan saya, gitu. Kalau memang pendapat saya ini tidak sesuai, yuk kita buka buku masing-masing, ya, dudukkan persoalan hukumnya. Dan saya yakin orang-orang yang satu frekuensi, yang pernah belajar terkait dengan undang-undang PT, pasti akan sama pendapatnya dengan saya. Yakin saya. Tapi Bang, waktu terjadinya audit yang dilakukan sama Mbak Arina sendiri, apakah Mas Tiko sudah dihubungi kalau memang sedang dilakukan audit? Tidak ada. Tiba-tiba saja. Tidak ada komunikasi sama sekali. Berarti hanya sebelah pihak ya Bang sebelah melakukan pihak. itu? Satu pihak, dan ya sebagai direksi dan pemegang saham harusnya dimintai klarifikasi. Karena kita kan tidak tahu data-data dari sana itu dari mana. Dari mana, betul. Ya kan? Apakah bisa dipertanggungjawabkan validasinya? Ya. Seseorang yang dituduh kemudian tidak pernah terperiksa, ya, keadilannya di mana? Tapi Bang, dengan dua bukti yang Mas Leo dan Mbak Arina sendiri miliki, akhirnya dari penyelidikan sekarang naik tingkat jadi penyidikan, berarti pihak kepolisian merespon apa yang bukti yang sudah mereka dapat, ya kan? Abang sendiri sebagai lawyer Mas Tiko seperti apa, Bang? Saya melihat kalau proses penyidikan ini bukan akhir, Mbak. Masih ada tahapan-tahapan yang mungkin bisa kita challenge di dalam proses penyidikan ini. Penyidikan ini bisa SP3. Dengan cara apa? Pelapor mencabut laporannya. Kedua, bisa saja dalam gelar perkara atau ekspos perkara secara khusus, mungkin masih ditemukan hal-hal yang masih sifatnya prematur atau tidak mendukung dengan naiknya penyidikan ini. Bisa saja dengan rekomendasi yang dipakai dalam gelar perkara khusus itu untuk mengkoreksi atau mengasistensi berkas perkara ini. Karena kalau dipaksakan pun dengan kondisi subjektivitas,
saya melihat penyidikan ini tidak lagi menjadi penyidikan yang terbuka karena sifatnya hanya satu sisi. Ya, kita tidak mau lagi penyidikan ini hanya melihat satu sisi atau penyidikan ini dibangun dengan konstruksi kacamata kuda tanpa mempertimbangkan aspek-aspek hukum lainnya, termasuk aspek hukum persoalan terbatas. Ini yang penting karena konstruksi penyidikan ini saya melihat ya mengabaikan daripada aspek-aspek hukum persoalan terbatas. Harusnya ini dulu terlebih dahulu diambil langkah ini, kemudian kalau memang ada keberatan ya ada yang tidak cocokkan dan auditnya secara jelas yang ditunjuk merasa ada penyimpangan, itu juga masih perlu dibuka ruang untuk apakah mau diselesaikan secara kekeluargaan atau tidak. Jadi ruang-ruang itu masih terbuka, secara perdata itu masih panjang. Tetapi kemudian diambil langkah pidana yang ya saya tidak tahu alasan motivasinya. Kalau saya melihat ada 3 alasan motivasi. Kalau dia melaporkan sebagai pemegang saham, saya masih bisa bantah. Kalau dia melakukan sebagai komisaris, saya bisa bantah. Ya. Tapi kalau persoalan pribadi, persoalan move on atau tidak move on, persoalan suka atau tidak suka, saya nggak bisa jawab. Yang bisa jawab adalah pelapor sendiri. Tapi Bang, ngomongin move on nih ya, menurut Abang apakah Arina Winarto sudah move on dari Tiko Aryawardana? Ya, sekali lagi ruang-ruang pribadi seperti itu, kalau saya ditanya oleh dalam kapasitas sebagai masyarakat, saya juga tidak bisa dilarang. Mungkin bisa berpikir sebagai itu. Tapi kalau saya berpikir sebagai lawyer, harusnya ya sebagai pelapor harus bersikap bijak melihat kasus ini. Tiko adalah mantan. Walaupun sebagai mantan suami, Tiko tetap sebagai ayah dari anak-anaknya. Tidak elok dan tidak pantas ya, dan sangat tidak bijak apabila seorang mantan menyerang ayah dari anak-anaknya sendiri. Mas Tiko selalu menginginkan ruang-ruang terbuka untuk berdialog, termasuk dalam rapat umum pemegang saham. Kalau memang belum bisa ketemu langsung, lawyer to lawyer bisa. Kalau misalnya tidak bisa antara lawyer to lawyer, silahkan ketemu langsung. Sekali lagi, saya sebagai praktisi dan kuasa hukum menginginkan persoalan ini didudukkan terlebih dahulu pada porsi hukumnya. Yang saya jelaskan tadi pada undang-undang PT. Jangan kita terburu-buru, ya, karena nanti punya konsekuensi hukum. Jangan kita juga dilarang untuk melakukan pelaporan balik kepada Arina atau bahkan akuntan publiknya, yang apabila kami temukan data-data yang tidak sesuai atau data-data yang diduga manipulatif bukan dari klien kami tapi sengaja dibuat untuk menuduh klien kami, maka kami juga punya hak sebagai warga negara ya yang taat akan aturan, tentu dilindungi oleh undang-undang, bisa mengajukan pelaporan balik. Tapi sejauh kasus ini berjalan Bang, udah lumayan lama ya, karena kan perusahaan sendiri tutup tahun 2019, benar? Ya, kurang lebih segitu. Karena COVID atau bagaimana Bang? Karena sejauh ini kan COVID sendiri masuk ke Indonesia awal tahun 2020 ya Bang ya, bagaimana Bang? Jadi tutup karena memang kondisi yang sangat berat. Kompetitor cukup berat. Ya, benda-benda yang menjadi properti di restoran itu juga masih ada di restoran itu. Sampai pemilik gedung juga pada akhirnya menyita karena sebagai biaya kompensasi sewa gedung. Nah, di masa awal COVID itu mencoba untuk bangkit, tapi memang sangat tidak bisa. Di awal normal aja agak sulit, apalagi tidak bisa. Dan ditanya kenapa bisa seperti itu, kan sudah Mas Tiko laporkan kepada Arina. Dan Arina sebagai pemegang saham dan komisaris menyatakan bahwa itu adalah bisnis yang sudah dibebankan kepada kamu, jalankan ya, tanggung jawab. Jadi sampai saat ini pun Mas Tiko sangat bertanggung jawab terhadap utang-utang perusahaan. Berarti sampai saat ini hutang itu masih berjalan? Masih ada cicilan-cicilan mungkin 15-20 juta per bulan mungkin ya. Saya kurang tahu pasti yang dicicil kepada pihak bank, pihak supplier, atau mungkin ada ya hutang karyawan yang belum dibayarkan, dan Mas Tiko bertanggung jawab untuk itu sebagai pemegang saham. Padahal dia bukan satu-satunya pemegang saham.
Jadi istilahnya Mas Tiko berdiri sendiri dengan kedua kakinya untuk menyelesaikan masalah-masalah ini sebenarnya ya. Tapi kenapa sampai akhirnya harus dilaporkan ya Bang? Itu yang menjadi heran kita. Tidak pernah ada komunikasikah antara mereka berdua gitu secara kekeluargaan? Karena kan ya pernah terjalin hubungan suami istri, pastinya ada komunikasi. Sebelumnya kan juga pelaporan ini belum terjadi, toh mereka juga masih suami istri sampai akhirnya memutuskan untuk bercerai. Bagaimana Bang keterangan dari Mas Tiko sendiri? Mas Tiko memberikan keterangan sebelum adanya pelaporan itu komunikasi meminta, ya kenapa harus dilaporkan? Yuk kita bicara, yuk kita cocokkan. Sampai lawyer yang memberikan somasi itu, Mas Tiko sudah berikan jawaban, data-data, handphone, laptop, apa segala macam yang pembukuannya ada, itu direbut oleh Arina. Gitu. Jadi data-data yang berkaitan dengan itu ya ada di Arina, laptop, MacBook, apa segala macam ada, ponsel pun mungkin ada di ini. Jadi berkaitan itu yang Mas Tiko mau bicarakan. Tapi dari sisi lawyernya mengatakan bahwa tetap ingin dilanjutkan kepada pelaporan sesuai dengan arahan dari Arina untuk dilanjutkan ke tingkat pelaporan. Saya nggak tahu tendensi apalagi yang ada di situ. Saya nggak mengerti itu. Saya tidak berada pada zaman itu sebagai kuasa hukum karena Mas Tiko tidak menggunakan jasa lawyer pada zaman itu. Mas Tiko tetap berusaha untuk bisa berbicara dari hati ke hati, dari secara kekeluargaan, tetapi pintu-pintu itu ditutup, bahkan ada pemblokiran komunikasi dari pelapor sendiri. Jadi selama kasus itu berjalan tidak ada komunikasi antara mereka berdua, bahkan untuk anak-anak, sekedar ngomongin soal anak-anak saja tidak, berarti Bang? Iya, kalau berkaitan dengan anak saya kurang tahu pasti. Yang jelas Mas Tiko sangat kesulitan menemui anak-anak pasca adanya laporan ini, gitu, sampai sekarang. Jadi sulit itu bukan berarti tidak pernah ketemu, mungkin 1-2 kali ketemu, tapi kalau kita lihat rentang waktu 3 tahun ya, kalau 1-2 kali sampai 3 kali kan sedikit sekali ya. Iya. Waktu untuk ruang, padahal kan juga ayahnya sendiri. Anaknya Mas Tiko ada 3 ya Bang ya? Ya. Perempuan semua. Waktu pas pernikahan Mas Tiko sendiri sepertinya tidak hadir ya Bang ya? Saya tidak tahu karena pada saat itu saya belum jadi lawyernya. Oh, oke. Saya belum diundang pada saat itu. Gitu. Benar-benar, Bang. Tapi menarik menurut aku. Kenapa dari tahun 2022 baru akhirnya terblow up besar-besaran di tahun 2024 ini, Bang? Sebenarnya kendalanya di mana kalau dari kacamata hukum Abang nih? Sebenarnya begini, karena Mas Tiko masih mencoba untuk berdiri sendiri, menyelesaikan, tapi kita lihat juga kalau saya sebagai lawyer ada itikat baik yang sudah dilakukan oleh Mas Tiko, tapi memang itikat baik itu diabaikan. Kemudian saya melihat sprint lidiknya juga ini kepolisian ada 3 kali sampai naik penyidikan. Saya nggak tahu sampai kenapa sampai 3 kali ya. Tentu dengan kasat yang berbeda. Tapi maaf Bang dipotong, tetap di Polres Selatan? Di Polres Jakarta Selatan. Makanya 2 tahun ini juga kita juga sempat menanyakan kepada penyidik bukti apa sih sebenarnya sehingga ini harus sampai ke penyidikan. Kenapa hal-hal yang sifatnya klarifikasi atau keterangan-keterangan yang coba dibangun oleh klien kita juga belum semaksimal mungkin dipelajari oleh pihak kepolisian. Makanya dengan adanya kami sebagai kuasa hukum ini mencoba untuk merekonstruksi ulang ya apa yang telah terjadi sebenarnya, apa yang telah diberikan oleh klien kami kepada penyidik ya, apa yang telah diberikan oleh penyidik berdasarkan bukti-bukti ada untuk diklarifikasi oleh klien kami itu juga masih sangat kurang menurut kami, sehingga kami berinisiatif bahwa kasus ini harus dilakukan gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya. Gunanya apa sih gelar perkara khusus itu? Untuk mengasistensi ya, melihat sejauh mana berkas perkara ini yang telah dibuat oleh penyidik sampai harus naik penyidikan. Apakah ada hal-hal yang memang dilewati dalam proses penyelidikan kemudian terburu-buru naik ke penyidikan, nanti diuji dalam gelar perkara khusus itu, dan itu menjadi momentum kami sebagai pihak terlapor untuk mempergunakan media gelar perkara khusus itu untuk memberikan dalil dan opini yang saya sampaikan ke Mbak Vika tadi.
Bang, berarti selama 2 tahun ini apakah sudah ada pemanggilan untuk Mas Tiko sendiri? Sudah ada. Datang terus Bang, berarti selama Mas Tiko pemanggilan. hadir setiap sebagai warga negara, hadir sesuai dengan undangan yang diberikan. Udah berapa kali sih Bang pemanggilan dan pemeriksaannya? Kalau dalam pencatatan kami baru sekali ya, kurang lebih. Sejauh ini selama Ya, 2 tahun itu? Sekali. Dalam pencatatan kami Ya, laporan dari klien kami terakhir itu ya baru sekali, itu pun klien kami menanyakan datanya dari mana. Itu tidak bisa dijelaskan. Tapi Bang Irfan sendiri sudah ada komunikasi kah dengan Mas Leo atau Mbak Arinanya langsung sejauh ini? Tidak ada. Kami tidak membuka ruang itu. Kami karena dia berkomunikasi lewat media, jawaban kami juga lewat media gitu. Baik. Kalau mereka duduk bersama kami secara interpersonal, proporsional, ya kita juga melayani dengan baik. Tapi karena mereka lebih duluan heboh di media, ya mau nggak mau kita harus memberikan counter dan klarifikasi atas pemberitaan yang mereka buat. Oke. Bang, kemarin baru saja Bang Leo Siregar memberikan pernyataan tertulis. Aku kutip aja ya, yang menurut aku menarik adalah dari pihak Tiko Aryawardana sejauh ini tidak ada bantahan sekalipun mengenai tuntutan yang dilayangkan oleh Arina. Berarti secara tidak langsung mereka diam-diam membenarkan hal itu. Bagaimana Bang Irfan? Sangat berarti saya melihat saudara atau rekan Leo ini tidak menyimak secara utuh pemberitaan dan konferensi kami. Kalau dia kutip semua dan dia lihat bahwa sebelum pertanyaan keseluruhan termasuk Mbak tadi pertanyaannya sebelum awal saya membantah dengan tegas. Tidak ada penipuan, tidak ada penggelapan. Yang ada adalah proses pencatatan pembukuan yang belum final dan dibicarakan dalam rapat umum pemegang saham. Jadi agak sungguh aneh. Saya tidak tahu apakah yang bersangkutan punya sosial media, nonton infotainment atau TV. Ya, kalau dia nonton, saya pikir masif sekali juga kami melakukan counter berkaitan dengan pemberitaan mereka. Dan kalau mereka bilang tidak ada, berarti itu bisa saja fitnah juga, gitu. Bisa saya duga itu dia fitnah, gitu. Karena saya bekerja secara profesional menangani Mas Tiko sejak ditunjuk sebagai kuasa hukum. Jadi kalau mereka merasa saya tidak memberikan bantahan, itu saya juga mau memperlihatkan semua dokumen-dokumen, atau mungkin saya bawain TV aja ke kantornya bahwa ini nonton infotainment ini gitu. Oke Bang, dari tadi kan kita selalu bicara Tiko dan Tiko. Siapa sih Tiko Aryawardana? Mungkin pemirsa juga pastikan gak tahu banget nih siapa Mas Tiko, siapa Arina Winarto ya kan. Tapi Bang, semakin menarik kita minum dulu Bang. Iya, seru banget obrolan kita. Nah, karena kita udah serius-serius banget nih Bang yang ngomongin masalah hukum dan hukum. Tapi mengerti nggak ya? Mengerti dong, pasti kan pemirsa eksklusif udah pada cerdas semua, apalagi netizen zaman sekarang. Karena ya media sosial sudah gampang digunakan Bang, ya kan? Nah Bang, ngomongin Tiko Aryawardana, siapa sih Bang sebenarnya? Ya Tiko ini sama sebagai kita ya, warga negara biasa ya. Yang membuat dia spesial ini karena punya istri ya, yang saat ini sebagai public figure, penyanyi, idola masyarakat. Betul. Ya kan. Ya tentu sebagai orang yang punya istri yang tenar ya saat ini, ya tentu dapat berkah juga jadi tenar gitu kan. Sebagai suami Mbak Bunga Citra Lestari, ya itu yang mungkin sekarang terjadi dalam kehidupannya Mas Tiko yang klien kami saat ini. Soalnya di kasus perceraiannya dengan Mbak Arina sendiri kan dia bilang karena sudah tidak ada kecocokan dan bahkan tidak sanggup membiayai dan menafkahi anak dan istrinya saat itu. Apa sih pekerjaannya Mas Tiko, Bang Irfan? Mas Tiko ini kan sewaktu masih sama dengan mantannya, pelapor Arina, itu ya sebagai direksi dari PT Arjuna ya, yang bergerak di bidang F&B ya, restoran. Kemudian setelah pasca perceraian, memang basically sebelumnya juga adalah seorang bankers. Ya. Kemudian memang punya disiplin ilmu di bidang ekonomi. Betul. Ya, kemudian saat ini juga sebagai bankers di salah satu
bank multi Internasional. ya internasional lah ya. Gitu. Jadi seperti itulah keseharian beliau selain sebagai suami dari public figure ya. Lestari. Iya, Bang. Ada yang bilang ternyata Mas Tiko nih seorang DJ, terus dia juga katanya punya saham juga di Freeport, karena Mbak Bunga sendiri sempat posting dia pakai baju lengkapnya Freeport, pakai helm lapangan saat itu, benar nggak Bang? Kalau DJ mungkin saya bisa ini ya, kan kita bisa nonton di YouTube dan segala macam ya tentang kesehariannya, tapi berkaitan dengan itu saya belum bisa mengklarifikasi. Di Freeport ya saya belum bisa mengklarifikasi. Untuk memiliki studio rekaman sendiri, Abang tahu? Ya seharusnya sih sebagai seorang DJ seorang ini harusnya dia punya lah ya. Berarti kan sejauh ini kalau kita amati berarti keuangan cukup stabil lah ya untuk seorang Tiko Aryawardana ya Bang ya. Ya kalau dibilang stabil kan manusia itu kan punya standar masing-masing. Kalau kita punya anak terus sekolah di sekolah internasional juga kan cukup biaya tinggi. Tetapi sebagai seorang laki-laki dan seorang ayah tentu Mas Tiko tetap berusaha untuk bisa ya menjalankan kewajibannya sebagai ayah. Berarti sejauh ini masih tetap menafkahi anak-anaknya? Sejauh informasi yang kami dapatkan, ya seperti itu. Berarti masih menjadi ayah yang baik dan bertanggung jawab pastinya ya Bang pasti, ya? Pasti dong, nggak ada mantan ayah kan? Iya betul. Bang, menjawab dari pernyataan dan pertanyaan netizen yang bikin resah nih Bang. Betul. Di saat kasus ini bergulir, kemanakah Mas Tiko Bang? Aduh, gini ya. Memang saya juga sebagai lawyer mencoba untuk dalam persoalan ini kita sepakat bahwa lawyer lah yang maju untuk ini. Saya bukan berarti Mas Tiko menghilang atau apa. Memang ada urusan-urusan pribadi yang memang pas urusan pribadi itu dikerjakan, pas juga booming berita ini. Jadi ya semuanya serba kebetulan. Jadi pada momen-momen tertentu mungkin Mas Tiko bisa hadir lah untuk ini. Tapi sampai saat ini kan cukup bisa kami tangani untuk memberikan klarifikasi kepada publik. Nah, netizen sempat marah Bang, karena di saat tuntutan 6,9 miliar itu ternyata Mas Tiko malah menghaburkan uang untuk menginap di hotel mewah di Italia. Gimana Bang? Gini loh. Sekali lagi begini. Persoalan itu kan tidak bisa disangkut pautkan apa yang terjadi hari ini. Ya. Persoalan itu terjadi jauh sebelum bersama dengan Mbak Bunga Citra Lestari. Kalau sekarang dulu ya urusan itu belum beres karena memang kan satu pihak tidak mau membereskan secara baik-baik, malah melakukan pelaporan. Kalau sekarang yang bersangkutan lagi fun bersama dengan istri kan tidak boleh juga kita sewot atau cemburu, karena memang itu adalah situasi yang dimana Mas Tiko dan Mbak Bunga sebagai pengantin yang belum lama menikah kan lagi bahagia-bahagianya ini masa lagi gitu. Bucin-bucinnya Jadi Bang. apalah istilah seperti itulah kan ya, itulah yang terjadi. Jadi saya pikir ya biarkanlah mereka berbahagia, nanti urusan yang hukum biar lawyer yang kerjakan gitu. Tapi sejauh mereka liburan di Italia Bang, tetap komunikasi tetap Sangat. berjalan ya. Tadi pagi saya masih komunikasi sama yang bersangkutan, memberikan beberapa data-data yang saya minta ya berkaitan dengan persiapan gelar perkara atau mungkin persiapan dengan pemeriksaan di kepolisian nantinya sebagai saksi. Berarti sejauh ini Mas Tiko dan Mbak Bunga tidak menutup mata dengan adanya kasus ini ya? Tidak menutup mata, bahkan dengan hadirnya kami sebagai kuasa hukum kan tentu lebih serius untuk menghadapi persoalan ini. Tuh netizen yang kemarin marah-marah, kemana Mas Tiko, malah enak-enakan liburan katanya Bang. Memang. Tadi jawab sudah ya. Jadi itu memang planningnya sudah lama ya Bang. Sebelum ada tiba-tiba aja kebetulan berbarengan dengan acara liburan mereka. Iya betul. Kan nggak bisa orang ujuk-ujuk keluar negeri kan, ya, harus betul. persiapan visa. Benar. Ya kan, planning yang mana kita mau kunjungi kan nggak mungkin. Benar. Hari ini direncanakan besok berangkat nggak mungkin. Betul banget. Nah netizen pada bilang kabur katanya. Nah, nggak kabur, kan ada lawyernya di sini memberikan klarifikasi. Ada Mas Irfan di sini yang siap sedia menjawab sekali. pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Bang, melihat
kalau dari kacamata saya sebagai perempuan, ada perbedaan Bang. Mas Tiko dulu dan Mas Tiko yang sekarang, kayaknya sekarang lebih glowing ya Bang ya, lebih sumringah gitu, bercahaya. Apa karena memiliki istri seorang public figure? Ya, siapapun dalam kondisi posisi Mas Tiko, seperti Mbak Vika sampaikan tadi, analisisnya nih sebagai seorang perempuan nih, ya saya juga sependapat dengan hal itu, karena saya melihat kok Mas Tiko lebih bahagia hari ini ya. Ya saya tidak tahu perkawinannya seperti apa sebelumnya, tapi yang saya lihat hari ini bersama Mbak Bunga Citra Lestari, keduanya itu adalah pasangan yang sangat bahagia, saling support ya, saling memberikan perhatian ya. Ya pernah pertemuan dengan saya itu ya mungkin tangan tidak pernah berhenti digenggam ya berdua ya. Jadi so sweet. Gitu. Silahkan ditafsirkan sendiri gitu ya. Jadi walaupun adanya kasus ini, seenggaknya Mas Tiko jauh lebih tenang karena sudah ada pendamping di sampingnya ya Bang. Iya, saya melihat Mbak Bunga sangat care, sangat memberikan perhatian yang cukup kepada Mas Tiko berkaitan dengan support menghadapi masalah ini. Dan itu sebagai seorang laki-laki, bukan hanya Mas Tiko, misalnya siapapun ya yang sedang menghadapi masalah, ketika pendampingnya juga memberikan aura positif ya, sebesar apapun mungkin masalahnya akan ada solusinya. Nah, itu peran penting tuh seorang pendamping itu. Makanya jangan suka marah-marah Mbak sama pasangannya. Baik-baik tuh netizen ya, harus selalu saling mendukung satu sama lain dalam keadaan dan kondisi apapun. Bang, boleh kali ya nanti kapan-kapan ajak Mas Tiko sama Mbak Bunga main ke sini? Ya, kalau itu saya belum janji, tapi saya harus sampaikan. Kalau permintaannya Mbak Vika kan saya harus sampaikan juga kepada yang bersangkutan. Ya, bisa saja eksklusif yang diundang ke tempatnya atau Pak Mas Tiko sama Mbak Bunga yang kesini ya. Nantilah kita atur ya. Oke, siap Abang. Nah, oke, sekian pemirsa eksklusif. Wah, seru banget ya bincang-bincang kita. Dapat sekali, banyak sekali kita pembelajaran di sini soal masalah kasus bisnis sendiri seperti apa, dan siapa sosok Tiko Aryawardana, suami dari artis Bunga Citra Lestari. Sampai ketemu di eksklusif selanjutnya. Dadah.